Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berjumpa kembali pada kuliah online dengan media video saat ini. Pada kesempatan ini saya akan berusaha menyampaikan materi tentang perubahan budaya. Pengertian: perubahan budaya dapat diartikan sebagai sebuah perubahan dalam proses tata sosial di masyarakat. Pada perubahan ini termasuk perubahan dalam lingkungan, lembaga, perilaku, dan juga hubungan sosial. Perubahan budaya juga mengacu pada gagasan untuk sebuah kemajuan sosial dan juga evolusi sosial dan budaya. Penjelasan perubahan budaya. Perubahan budaya bisa berlangsung dengan cepat maupun lambat, dan umumnya tidak bisa disadari oleh masyarakat dalam sebuah wilayah atau negara. Perubahan budaya dalam suatu masyarakat bisa terjadi dari masyarakat itu sendiri yang menginginkan sebuah perubahan. Dampak perubahan budaya. Perubahan budaya dapat berdampak pada 1. Cara berkomunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi, termasuk teknologi kesehatan yang berkembang, mengubah cara kita dalam berkomunikasi. 30 tahun lalu, komunikasi biasa dilakukan dengan surat menyurat. 10 tahun kemudian, komunikasi bisa dilakukan dengan mengirim SMS atau Short Message Service melalui handphone. 10 tahun berikutnya, komunikasi bisa dilakukan dengan aplikasi WhatsApp yang lebih canggih lagi daripada SMS. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan teknologi dapat menyebabkan perubahan budaya di masyarakat, termasuk dalam pelayanan kesehatan. 2. Cara berpakaian. Informasi yang didapat dari berbagai media seperti televisi dan internet bisa mempengaruhi cara berpakaian orang-orang masa kini. Berikut ini adalah gambar teknologi kesehatan yang ada saat ini. Saat ini ada bentuk tensimeter air raksa yang dipakai untuk mengukur tekanan darah. Kemudian saat ini juga ada perubahan budaya di dalam pengukuran tekanan darah, yaitu menggunakan alat atau teknologi yang lebih canggih daripada tensimeter air raksa ini. Ini adalah contoh gambar tensimeter aneroid yang juga berfungsi untuk mengukur tekanan darah. Ini merupakan perkembangan dari bentuk tensimeter air raksa. Tensimeter aneroid ini bisa dipakai dengan mudah. Berikutnya adalah gambar tensimeter digital, yang mana ini merupakan perkembangan dari tensimeter aneroid tadi. Di dalam pemakaian tensimeter digital ini lebih praktis daripada 2 tensimeter di awal tadi, yaitu tensimeter air raksa dan tensimeter aneroid. Teknologi kesehatan saat ini juga sudah ada yang namanya CT scan yang berfungsi untuk mengambil gambar organ-organ di bagian dalam tubuh. Teknologi ini lebih canggih daripada teknologi sebelumnya, yaitu teknologi X-ray. Berikut ini juga merupakan contoh gambar teknologi kesehatan yang lain,
yang ada saat ini, yaitu alat USG, ultrasonografi, yang berfungsi juga untuk mengambil gambar di organ-organ dalam tubuh. Dampak perubahan budaya selanjutnya yang ketiga, yaitu gaya hidup. Sebagian orang masa kini dapat menerapkan gaya hidup yang sehat seperti olahraga teratur, mengkonsumsi buah dan sayur, cuci tangan sebelum makan, dan lain-lain. Karena informasi yang didapatkan dari berbagai media cetak atau internet. Namun, beberapa orang ada yang terjerumus ke dalam gaya hidup yang tidak sehat, yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa seperti kecanduan narkoba dan seks bebas, serta hal-hal yang negatif lainnya. Berikut ini adalah contoh gambar orang yang melakukan gaya hidup sehat, yaitu berolahraga dengan teratur, misalnya dengan bersepeda. Ini juga merupakan gambar contoh gaya hidup sehat di masyarakat, yaitu melakukan kebersihan lingkungan supaya tercipta lingkungan yang sehat dan nyaman. Ini masih tentang contoh gambar gaya hidup sehat, yaitu melakukan cuci tangan sebelum makan, sesudah BAB, dan waktu-waktu penting lainnya. Berikutnya adalah dampak perubahan budaya yang keempat, yaitu emansipasi wanita. Pada 100 tahun lalu, belum banyak dikenal istilah emansipasi wanita di Indonesia, yang berarti kaum wanita memiliki derajat yang sama dengan kaum pria. Baru setelah adanya R.A. Kartini yang lahir tahun 1921, masyarakat di Indonesia sudah mulai banyak mengenal istilah emansipasi wanita. Dulu masih jarang wanita yang menjadi pimpinan, namun masa kini banyak wanita yang menjabat peran penting di birokrasi, seperti menjadi anggota parlemen, pimpinan perusahaan, menteri, bahkan presiden, dan lain-lain. Masih tentang dampak perubahan budaya yang kelima, yaitu masyarakat semakin kritis. Kemudahan mengakses informasi dan komunikasi akibat perkembangan teknologi, hal itu membuat masyarakat masa kini semakin cerdas dan kritis. Misal, banyaknya bentuk aksi demo dari beberapa pihak karena adanya kasus-kasus yang tersebar di media sosial. Dampak perubahan budaya yang keenam, yaitu tergerusnya kebudayaan. Beberapa budaya barat bisa masuk ke negara lain, seperti budaya perayaan Hari Valentine dan Halloween. Beberapa masyarakat lokal ada yang melestarikan budaya asing yang masuk ke wilayah itu, karena dianggap lebih menarik daripada budaya lokal sendiri. Hal ini menyebabkan tergerusnya kebudayaan lokal akibat masuknya budaya dari luar. Selanjutnya yang ketujuh, dampak perubahan budaya adalah penggunaan bahasa daerah semakin jarang. Pada masa kini, banyak masyarakat lokal yang cenderung menggunakan bahasa nasional, karena bahasa nasional memang lebih dimengerti oleh sebagian besar warga negara, sehingga penggunaan bahasa daerah menjadi semakin jarang. Tugas kuliah 7, yaitu tugas secara kelompok. 1. Carilah jurnal penelitian tentang perubahan budaya. 2. Baca dan pelajari sampai akhir jurnal yang sudah ditemukan tersebut. 3. Jawablah pertanyaan ini. A. Apa masalah yang dibahas dalam jurnal dan populasinya berapa? B. Apakah ada intervensi yang dilakukan peneliti? Kalau ada, sebutkan intervensinya. C.
Apakah ada hal yang dibandingkan oleh peneliti dalam jurnal? Kalau ada, sebutkan perbandingannya. D. Bagaimana kesimpulan jurnalnya? E. Kapan penelitian dilakukan dan di mana? 4. Buatlah presentasi jawabannya dalam video YouTube, lalu kirim ke email antoantara1212@gmail.com dan upload file PDF jawabannya ke e-kampus sesuai waktunya. Demikian materi kuliah yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan bisa dimengerti dan dipahami oleh mahasiswa, dan mahasiswa saya harapkan juga bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.